Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantra dengan NIM 1218013, program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul tentang Sistem Pakar Diagnosa Depresi Mahasiswa Akhir dengan Metode Certainty Faktor Berbasis Mobile, dengan penulis Apip Supandi dan Damar Bagja Chandra Dimuka. Volume dan halaman volume 5 nomor 1 April 2018 pp halaman 102 sampai 111 tahun 2018, Jurnal Teknik Informatika. Nah, di sini ada 5 poin yang akan saya presentasikan. Yang pertama yaitu ada abstrak, yang kedua ada pendahuluan, dan yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima ada kesimpulan. Nah, ini adalah abstrak dari jurnal tersebut. Yang saya beri tanda merah yaitu adalah terdapat latar belakang, dan yang diberi tanda biru itu terdapat hasil penelitian dan kesimpulan. Ini ketika review abstrak, menurut saya sebagai laporan penelitian, abstrak seharusnya berisi minimalnya yaitu terdapat tujuan, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan. Dari jurnal berikut yang saya review, dari keempat itu ada tujuan, metode, hasil, dan kesimpulannya juga. Selanjutnya yang kedua ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada 3 poin. Yang pertama ada latar belakang yang berisi tingkat depresi pada mahasiswa mengalami peningkatan dibandingkan usia anak-anak dan usia dewasa. Pada orang depresi cenderung tidak akan memperhatikan pola makan dan aktivitas fisiknya, menurut Putra tahun 2016. Yang permasalahan itu terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu bagaimana cara mengetahui informasi tingkat depresi pada mahasiswa tingkat akhir. Yang kedua, bagaimana implementasi sistem pakar ketika dipadukan dengan kemajuan teknologi, yaitu dengan Android. Bagaimana implementasi metode certainty factor. Dan yang terakhir ada tujuan untuk memenuhi syarat-syarat pada aplikasi sistem pakar untuk menentukan tingkat depresi pada mahasiswa tingkat akhir dengan menggunakan metode certainty faktor, yaitu suatu metode di mana sistem pakar atau misalnya psikolog sering menganalisis informasi yang ada dengan ungkapan seperti mungkin, kemungkinan besar, hampir pasti. Untuk mengakomodasi hal ini digunakan certainty faktor guna menggambarkan tingkat keyakinan pakar terhadap masalah yang dihadapinya. Nah, selanjutnya ini kritika review menurut saya pada pendahuluannya. Apakah pendahuluan sudah pas untuk artikel jurnal ini? Menurut saya pendahuluan terlalu singkat. Idealnya pendahuluan berkisar 10-20% dari total tulisan pada jurnal. Terdapat kurangnya dalam penguraian permasalahan. Selanjutnya yang ketiga adalah metode penelitian. Terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu ada studi literatur. Metode certainty factor digunakan ketika menghadapi suatu masalah yang jawabannya tidak pasti. Ketidakpastian ini bisa merupakan probabilitas. Kelebihan dari metode ini adalah cocok digunakan pada sistem pakar yang mengukur suatu yang pasti atau tidak pasti, seperti mendiagnosis penyakit, dan perhitungan dari metode ini hanya berlaku untuk sekali hitung serta hanya dapat mengolah 2 data sehingga keakuratannya terjaga. Turban tahun 2001. Untuk pengumpulan datanya terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Selanjutnya kritika review menurut saya pada metode penelitian. Apakah terdapat rancangan penelitian yang sesuai dengan tujuan? Menurut saya tidak. Metode penelitian hanya memuat studi pendahuluan atau kajian literatur dan pengumpulan data primer dan sekunder. Pada bagian ini hanya menjelaskan cara bekerja dari metode certainty faktornya saja. Dan untuk yang keempat adalah hasil dan pembahasan. Analisis yang pertama itu ada analisis tingkat depresi. Tingkat depresi pada mahasiswa semester akhir dibagi atas beberapa kriteria, yaitu ada mild depression atau minor depression
dan dysthymic disorder, atau individu akan merasa cemas dan juga tidak bersemangat. Perubahan gaya hidup bisanya dibutuhkan untuk mengurangi depresi jenis ini. Yang kedua ada moderate depression. Pada depresi sedang, mode yang rendah berlangsung terus dan individu mengalami simptom fisik juga walaupun berbeda-beda tiap individu. Dan yang ketiga ada severe depression atau major depression. Individu akan mengalami gangguan dalam kemampuan untuk bekerja, tidur, makan, dan menikmati hal yang menyenangkan dan penting untuk mendapatkan bantuan medis secepat mungkin. Nah, selanjutnya ada gejala pada tingkat depresi. Di sini terdapat ada 15 poin. Gejala pada tingkat depresi sebagai berikut. Yang pertama ada kesedihan, pesimis, kegagalan, kehilangan kenikmatan, perasaan bersalah, perasaan dihukum, pikiran bunuh diri, gelisah, kehilangan ketertarikan, keraguan, kehilangan energi, perubahan pola tidur, perubahan nafsu makan, sulit konsentrasi, dan kelelahan. Nah, ini gejala yang akan dianalisis nanti dengan metode serta inti tersebut. Selanjutnya ada rule base yang berkaitan dengan tingkat depresi mahasiswa. Adapun logika perubahan masing-masing memiliki bobot adalah sebagai berikut. Yang pertama tidak yakin sama dengan 0, yang kedua tidak tahu sama dengan 0,2, yang ketiga sedikit yakin sama dengan 0,4, dan keempat cukup yakin sama dengan 0,5. Nah, di sini yang kelima ada yakin sama dengan 0,8, 6 sangat yakin sama dengan 1, dan 7 mungkin tidak sama dengan min 0,4. Untuk mengasumsikan tingkat kepastian seorang pakar terhadap suatu data, maka konsep ini kemudian diformulasikan dalam rumusan dasar sebagai berikut yang tertera dalam PowerPoint ini. Nah, di sini ada user interface dari hasil analisis dari jurnal tersebut. Ada menu gejala yang berisikan gejala-gejala pada tingkat depresi mahasiswa. Selanjutnya ada menu hasil gejala, dan yang terakhir ada menu informasinya dari gejala tersebut. Nah, yang keempat ada hasil dan pembahasan kritika review dari menurut saya. Apakah analisis dan perhitungan akurat dan jelas? Menurut saya ya, semua analisis dan perhitungan dituliskan dengan jelas, formulasi pun ditulis berurutan dan dapat dipahami. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa gangguan depresi merupakan masalah utama kesehatan jiwa pada mahasiswa tingkat akhir. Ini merupakan satu hal yang penting karena orang depresi memiliki kecenderungan produktivitas akan menurun dan memiliki dampak yang buruk bagi mahasiswa. Untuk mengetahui tingkat depresi pada mahasiswa tingkat akhir, maka dibuat aplikasi ini agar mengetahui sejauh mana tingkat depresinya dan lebih memperhatikan tingkat depresi demi mengoptimalkan kesehatan. Dengan dibuat aplikasi ini agar memudahkan para pakar dalam penyampaian tentang pentingnya menjaga kondisi badan. Nah, pada kesimpulan ini terdapat dalam pendahuluan pada jurnal ini menurut saya. Kritika reviewnya, apakah kesimpulan secara akurat merefleksikan hasil penelitian? Ya, menurut saya penulis melaporkan sesuai dengan hasil penelitiannya yang terdapat pada pendahuluan yang terjadi pada masalahnya. Permasalahan pada pendahuluan pun dapat terefleksi dari kesimpulan ini. Terima kasih for watching. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.